Kampung Prawirotaman. Tempat asal hantu maut. Benar nggak perasaanku? Udah tutup loh bu. Itu udah tutup. Awalnya ada yang ngomong. Petangnya perutnya berdarah. Ketusuk ya? Ini ketusuk ini. Tidak ada yang lihat di sana bagaimana? Apa? Di bar. Tapi di bar sana. Biasa mama ya seperti itu. Masalahnya apa toh? Lanjutan ngomong. Hah? Lanjutan ngomong. Ngomongnya bi? Ngomongnya dari barat. Nanti gini. Ada penusukan ya di daerah Prawirotaman ya. Pelakunya orang Papua ini, orang timur, melarikan diri. Polisinya sudah pada datang, orang Papua yang sudah pada kabur. Aksi penganiayaan terjadi di Jalan Prawirotaman, Yogyakarta pada Rabu, 23 Oktober tahun 2024 malam. Peristiwa itu begitu mencekam. Nahasnya, dua pembeli set di lokasi itu pun menjadi korban penusukan senjata tajam. Korban mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya. Kulitnya robek di perut bagian kiri, darah mengalir deras. Tak hanya itu, korban mengalami luka memar di bagian kepala, tangan dan kaki akibat pukulan balok dan kursi. Sebenarnya, Kampung Prawirotaman dikenal sebagai salah satu kawasan wisata yang ada di kota Yogyakarta. Prawirotaman menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Kampung yang terletak tidak jauh dari pusat kota itu menawarkan banyak hal. Mulai dari penginapan, kafe, restoran, hingga operator tol. Kampung ini juga menjadi tujuan bagi mereka yang mencari tempat tongkrongan hingga larut malam. Uniknya, kawasan Prawirotaman lebih dikenal sebagai kampung turis. Hal ini karena lebih banyak wisatawan asing yang menginap dan terlihat menghabiskan waktunya di sekitar kawasan ini daripada wisatawan domestik. Namun, di balik hingar-bingar dan keunikan kawasan Prawirotaman, tersimpan sejarah yang cukup menarik untuk disimak. Dahulu Prawirotaman adalah tempat bermukim prajurit keraton. Tidak hanya sampai di situ, banyak warga Prawirotaman berperan dalam peperangan melawan Belanda ketika agresi militer. Bagaimana sejarah dari Kampung Prawirotaman yang menarik untuk disimak? Kita saksikan video yang diproduksi oleh tim Napaktilas kali ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share video kali ini, supaya channel ini lebih berkembang. Sumintarsih dan Ambar Adianto dalam bukunya yang berjudul Dinamika Kampung Kota Prawirotaman dalam Perspektif Sejarah dan Budaya tahun 2014 menjelaskan secara detail sejarah kampung turis ini. Semula, Kampung Prawirotaman pada sekitar abad 19 merupakan perkampungan yang menjadi tempat tinggal abdi dalam Prawirotomo. Abdi dalam Prawirotomo ini adalah sekelompok prajurit atau bergodo dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta yang membantu Sultan Hamengkubuwono ketika berperang melawan penjajah. Keterlibatan prajurit Prawirotomo dalam perang melawan penjajah
kemudian mendapat perhatian dari Sultan. Sehingga kemudian Sultan memberi hadiah berupa sepetak tanah di bagian selatan keraton, yang kemudian tempat itu dikenal dengan sebutan Prawiro Taman. Kampung Prawiro Taman selanjutnya tumbuh menjadi tempat bermukim terah keturunan prajurit Prawirotomo, yang namanya biasanya menggunakan unsur Prawiro. Terah ini dikenal baik oleh sebagian besar warga Prawiro Taman, karena menjadi panutan dan merupakan keturunan abdi dalam. Melansir buku Toponim Kota Jogja, penamaan Prawiro Taman berasal dari satuan prajurit di Keraton Yogyakarta, yaitu Prawirotomo. Kata tersebut terdiri dari dua makna, yaitu Prawiro atau perwira dan tomo atau utama. Dengan kata lain, satuan Prawirotomo berarti prajurit utama di lingkungan kerajaan yang punya kemampuan lebih dibandingkan yang lain. Seperti kampung-kampung prajurit keraton yang tersebar di Yogyakarta, Prawiro Taman hadir sejak abad ke-19 setelah geger Sepehe. Penyerbuan keraton Yogyakarta oleh Inggris pada saat itu memunculkan sebuah perjanjian, prajurit keraton harus berdomisili di luar benteng. Asal tahu saja, kampung prajurit lain selain Prawiro Taman, ada Patangpuluhan, Wirobrajan, Ketanggungan, dan masih banyak lagi. Kelebet prajurit Prawirotomo adalah Ginirogo atau Benteng Ketaton. Berbentuk 4 persegi panjang, dengan warna dasar hitam, di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah. Geni berarti apit dan rogo berarti sakit. Kelebet ini memiliki makna bahwa Prawirotomo adalah pasukan yang diharapkan dapat selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Senjata yang digunakan oleh anggota bergodo prajurit Prawirotomo adalah tombak dan senapan. Tombak pusakanya bernama Kanjeng Kei Trisula, dengan bentuk ujung yang dinamakan Trisula. Pada saat berjalan cepat, bergodo prajurit Prawirotomo diiringi dengan gending pandebruk. Apabila berjalan lambat atau lampah macang, akan diiringi dengan gending balang. Ciri khas lain dari pasukan ini adalah busana yang dikenakan. Pasukan Prawirotomo mengenakan topi centungan yang berbentuk seperti cabai pendek berwarna hitam, baju sikepan kelir hitam, baju rangkapan atau baju dalam warna putih, dan celana selutut kelir merah putih. Saat agresi militer Belanda tahun 1948, tidak sedikit warga Prawiro Taman yang ikut berjuang melawan Belanda. Mereka tergabung dalam sebuah laskar bernama Hantu Maut. Laskar ini terkenal militan dalam melakukan perlawanan hingga membuat Belanda kewalahan. Pasukan ini ditugaskan untuk melawan tentara Belanda yang menguasai Yogyakarta. GBPH Pujokusumo, putra Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, menggagas pembentukan pasukan ini. Peran pasukan ini adalah melakukan gangguan-gangguan terhadap tentara Belanda selama Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Salah satu penggerak laskar ini di Prawiro Taman adalah Tulus Mulya Hartono. Tulus merupakan keturunan Prawirotomo yang juga menjabat sebagai ketua rukun kampung atau RK pertama di Prawiro Taman. Jejak Hantu Maut terlihat dari penyebutan warga terhadap Jalan Prawiro Taman II dan Prawiro Taman III sebagai jalan gerilya. Kabar yang beredar di daerah itu menjadi tempat bermarkas Hantu Maut di Prawiro Taman. Jejak lain, didirikan Monumen Perjuangan Hantu Maut yang terletak di Jalan Prawiro Taman nomor 24. Kampung Prawiro Taman selanjutnya tumbuh menjadi tempat bermukim terah keturunan prajurit Prawirotomo yang namanya biasanya menggunakan unsur Prawiro. Terah ini dikenal baik oleh sebagian besar warga Prawiro Taman karena menjadi panutan dan merupakan keturunan abdi dalam. Selain itu, terah keturunan prajurit Prawirotomo juga dikenal sebagai pengusaha batik kap yang sempat membuat Prawiro Taman dikenal sebagai kampung batik. Hal ini terjadi sekitar tahun 1950 hingga tahun 1970, di mana batik Prawiro Taman berkembang dan menjadi terkenal.
Trah-Trah Prawiro kemudian dikenal sebagai juragan-juragan batik dan banyak warga sekitar yang bekerja sebagai buruh pembatik di rumah-rumah juragan tersebut. Beberapa juragan batik bahkan telah memiliki merek batik mereka sendiri yang usahanya diwariskan dari generasi ke generasi. Para pengusaha batik itu tidak hanya membuat batik tulis, namun juga memproduksi kain tenun dengan alat tenun bukan mesin. Sayangnya, kejayaan Prawiro Taman sebagai kampung batik dan tenun hanya berlangsung sampai sekitar tahun 1970-an, yang setelah itu pelan-pelan mulai meredup. Pada sekitar tahun 1970-an itulah, beberapa rumah usaha batik mulai disewakan sebagai tempat penginapan. Demikianlah sejarah tentang Kampung Prawiro Taman sebagai pusat kampung turis di Yogyakarta. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena percaya tidak percaya, terserah bagaimana Anda menyikapinya.